Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fadli Ashar dengan NIM 2003-119 kelas Seramik B. Saya akan menjelaskan bagaimana alur sistem pelayanan puskesmas yang telah dipraktikkan. Pertama-tama kita ke data pegawai. Di sini di data pegawai ini kita menginput kode pegawai serta nama pegawai dan lain-lain, alamat pegawai serta yang lainnya. Setelah data pegawai kita ke data master. Di mana data master ini terbagi jadi 4. Yang pertama-tama terbagi 4. Nah, yang pertama di data master ini kita ke data paramedis. Di data paramedis ini kita menginput nama paramedis, nomor izin paramedis, alamat paramedis, dan bagian poli mana dalam paramedis tersebut. Nah, setelah data paramedis, kita ke data jabatan. Di mana di data jabatan ini kita menginput jabatan apa yang kita lakukan. Contoh, staf rekam medis atau perekam medis. Nah, setelah data jabatan, kita ke data bidang. Di mana data bidang ini kita menginput kita di bidang mana. Contoh, bidang rekam medis. Data bidang. Contoh, bidang rekam medis. Gitu. Kita menginput. Setelah data bidang, kita ke data poli. Nah, di mana data poli ini kita mengisi nama poli serta poli apa. Contohnya seperti poli gigi. Nah, setelah data poli kita sudah selesai di data master. Kita lanjut ke data dokter. Di mana di data dokter ini kita menginput nama dokter, tempat tinggal, alamat dokter, serta nik dokter, serta poli apa dokter tersebut. Setelah data dokter, kita masuk di data diagnosis. Di data diagnosis ini kita menginput penyakit serta kode penyakit. Serta kode penyakit. Contoh seperti penyakit otitis media. Nah, setelah data diagnosis, kita ke data tindakan. Di mana di data tindakan ini kita menginput tindakan apa yang sesuai dengan dari data penyakit dari data diagnosis. Setelah data tindakan, kita ke data tindakan operasi.
Kita ke data tindakan operasi. Di mana di data tindakan operasi ini kita menginput tindakan operasi yang sesuai dengan tindakan operasi yang sesuai dengan penyakit dari data diagnosis. Setelah data tindakan operasi, kita pindah ke bagian pendaftaran. Unit pendaftaran. Unit pendaftaran. Nah, di unit pendaftaran ini kita mengisi data pasien. Kita mengisi data pasien di mana kita di sini input nama pasien, alamat pasien, serta apa yang diderita oleh pasien, contoh diagnosis penyakit apa yang diderita oleh pasien. Nah, setelah data pasien, kita ke data bagian pendaftaran. Data pendaftaran. Di mana data pendaftaran ini di sini kita menginput di mana data pendaftaran ini di sini kita menginput pasien serta poli mana yang harus dimasuki pasien. Setelah data pendaftaran, kita masuk di unit bagian farmasi. Nah, unit bagian farmasi ini kita pertama-tama ke data supplier. Data supplier, di mana kita di sini kita menginput kode supplier, nama supplier seperti nama suppliernya itu Medical Pharma. Setelah data supplier, kita masuk ke data obat. Data obat. Nah, di data obat ini terbagi jadi banyak ya. Pertama-tama di dalam data obat ini kita ke data obat-obatan. Obat-obatan di sini kita menginput nama obat serta kode obat. Setelah data obat-obatan, kita ke data pengadaan obat.
Nah, di data pengadaan obat ini kita mengisi nama supplier, nama obat, serta harga obat, dan berapa obat yang akan disuplai oleh supplier. Nah, setelah data pengadaan obat, kita ke data tindakan berobat. Data tindakan berobat. Nah, di data tindakan berobat ini kita menginput data tindakan apa yang akan obat apa yang akan diberikan kepada pasien, serta kita menginput resep berapa kali pasien harus meminum obat tersebut sehari. Nah, setelah kita ke data tindakan berobat, kita memasuki di alur sistem pelayanan puskesmas, yaitu pengeluaran obat. Nah, di pengeluaran obat ini kita menginput berapa jumlah obat yang keluar yang telah diambil oleh pasien yang dimana dari hasil tindakan berobat, data tindakan berobat. Nah, sekian dari saya, itulah tadi penjelasan alur sistem pelayanan puskesmas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.